Kita bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen sesi 4 dengan materi evolusi teori manajemen. Dari sesi keempat ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep mengenai evolusi teori manajemen. Dan nantinya diharapkan mampu mengimplementasi melalui memanfaatkan teori manajemen atas berbagai pendekatan atau aliran yang paling sesuai dengan situasi yang akan dihadapi nanti dalam mengelola suatu organisasi, maupun memiliki pemahaman lebih terhadap berbagai situasi, lingkungan, peluang, kemungkinan permasalahan, beragam perspektif dalam menjalankan manajemen suatu organisasi. Sesi keempat ini tercakup di dalamnya adalah kajian mengenai teori manajemen klasik, aliran manajemen ilmiah, aliran teori organisasi klasik, aliran kuantitatif, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, perkembangan teori manajemen di masa mendatang. Untuk lebih memahami, baik kita pelajari terlebih dahulu sejarah dari manajemen serta mengapa kita perlu mempelajari teori manajemen dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Yang pertama adalah sejarah manajemen. Tanpa disadari, sebenarnya manusia sejak zaman dahulu telah mempraktekkan manajemen. Jadi manajemen telah dipraktekkan, meskipun mungkin belum dirumuskan dengan lengkap, menyeluruh, secara komprehensif. Jadi barangkali manajemen telah lahir sejalan dengan munculnya peradaban manusia. Sebagai contoh, pada peradaban Mesir kuno yang menghasilkan warisan yang spektakuler berupa piramida yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Piramida merupakan bangunan raksasa yang untuk pembangunannya melibatkan ratusan orang, bahkan ribuan orang, dan membutuhkan waktu sekitar 20-an tahun untuk menyelesaikan satu piramida, padahal ada beberapa piramida yang dibangun. Nah, untuk membangun konstruksi raksasa tersebut tentunya dibutuhkan pengaturan pengelolaan tertentu. Ini yang sudah merupakan manajemen. Sudah merupakan bukti prakteknya manajemen di masa dulu. Dan tentunya ada manajer yang bertugas merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan aktivitas manusia dan sumber daya agar bangunan piramida tersebut bisa berdiri hingga sekarang. Kemudian contoh yang lain adalah Kekaisaran Romawi yang mengembangkan struktur organisasi yang jelas serta sangat membantu komunikasi dan pengendalian di masa itu. Dari contoh-contoh praktek manajemen di masa dulu, kemudian berkembang menjadi pembicaraan konsep-konsep manajemen. Sebagai contoh adalah di abad pertengahan, konsep manajemen sudah mulai dibicarakan oleh filsuf Yunani maupun Arab. Kemudian ada buku yang dihasilkan oleh Niccolo Machiavelli yang merumuskan beberapa prinsip manajemen. Di antaranya adalah organisasi akan lebih stabil jika anggotanya mempunyai kebebasan untuk mengemukakan perbedaan dan memecahkan konflik tersebut dalam suatu organisasi. Kemudian ada tulisan dari Adam Smith tentang pembagian kerja dan revolusi industri. Selanjutnya ada filsuf Cina yaitu Sun Tzu yang menulis buku The Art of Wars, seni perang. Beberapa konsep yang disampaikan adalah jika musuh maju kita mundur, jika musuh berhenti kita memprovokasi, jika musuh berusaha menghindari perang kita menyerang, jika musuh mundur kita kejar. Nah, ini ajaran dari Sun Tzu. Meskipun prinsip tersebut diajarkan untuk konteks perang, namun sering diadaptasi ke dalam konteks bisnis dalam memanage suatu perusahaan. Bagaimana strategi perang diimplementasikan dalam bisnis. Nah, dengan mempelajari sejarah tersebut, sejarah manajemen tersebut, bagaimana kita bisa melihat bahwa situasi, kondisi politik, kemudian kondisi yang ada di lingkungan pada masa dulu hingga masa sekarang bisa mempengaruhi manajemen suatu organisasi. Jadi bagaimana teori berkembang dan bisa dipraktekkan hingga sekarang. Bagaimana bahwa teori-teori manajemen yang ada saat ini juga merupakan perkembangan di masa dulu.
praktek manajemen yang ada sekarang juga merupakan perkembangan dari praktek manajemen yang dari dulu sudah ada. Bahkan mungkin konsep manajemen yang ada sekarang merupakan hasil pengujian, modifikasi secara terus-menerus dan berulang dari apa yang sudah ada di zaman dahulu. Nah, dari perspektif sejarah atas manajemen tersebut memberikan cara pandang bagaimana lingkungan, situasi bisa menghadapkan kita pada peluang dan masalah yang beragam. Contohnya, bisa menghadirkan kekuatan sosial. Bukti bahwa adanya kekuatan sosial bisa mempengaruhi organisasi adalah aspek-aspek budaya yang bisa mempengaruhi orang, individu, nilai kebutuhan, standar perilaku orang yang mempengaruhi pula akhirnya pada jalannya organisasi. Kemudian, kekuatan yang lain adalah kekuatan politik. Bagaimana institusi atau hukum, contohnya adalah revolusi industri tadi ya, yang terjadi tadi, bisa mempengaruhi orang atau organisasi yang ada di suatu masa. Kemudian, kekuatan ekonomi atau economic forces. Bagaimana ketersediaan sumber daya yang ada dalam masyarakat bisa menjadi bahan persaingan antar individu maupun dalam suatu organisasi. Jadi dari sejarah manajemen tadi menunjukkan pada kita bagaimana adanya kekuatan sosial berupa aspek budaya, kekuatan politik, kekuatan ekonomi dalam mempengaruhi manajemen organisasi yang ada. Nah, sekarang mengapa kita membutuhkan untuk memahami teori manajemen? Kita pahami terlebih dahulu apa itu teori. Teori adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dan logis dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang mantap untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Pula, teori merupakan kumpulan prinsip yang disusun secara sistematis. Prinsip tersebut berusaha menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena yang ada. Sebagai contoh, bagaimana ilustrasi suatu teori bisa dimanfaatkan. Misalnya Anda mengamati bahwa tanah di sekitar gunung berapi merupakan tanah yang subur. Ada dua fenomena di sini ya, gunung berapi dan tanah subur. Nah, kemudian selanjutnya Anda mengambil kesimpulan bahwa gunung berapi menyebabkan tanah menjadi subur. Tentunya tidak mungkin Anda mengambil kesimpulan yang sebaliknya bahwa tanah subur menyebabkan gunung berapi, ya, antara dua fenomena tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa Anda satu langkah lebih maju. Kemudian yang lain mengamati, ada orang lain lagi mengamati bahwa ada tanah yang subur meskipun tidak berada di dekat gunung berapi. Dengan bukti yang baru tersebut, kemudian Anda melakukan pengamatan lebih lanjut. Sampailah Anda pada kesimpulan baru bahwa bukan gunung berapinya yang membuat tanah subur, melainkan zat yang dikeluarkan gunung berapi yang dinamakan sebagai humus. Selanjutnya Anda memperbaiki kesimpulan Anda sebelumnya. Jadi kesimpulan yang kedua yang baru adalah humus bisa membuat tanah menjadi subur. Tanpa Anda sadari, Anda sudah membuat teori. Nah, dari teori Anda bahwa humus bisa membuat tanah menjadi subur, ternyata bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah ada bapak petani yang mempunyai tanah yang tidak subur dan sangat menginginkan tanah yang subur. Kebetulan ada teori dari Anda tadi tentang teori humus tadi. Kemudian bapak tani tersebut memanfaatkan teori humus Anda untuk memperbaiki tanahnya yang tidak subur menjadi subur dengan menggunakan humus. Ini adalah contoh bagaimana teori bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang dalam setiap teori selalu ada konsep-konsep yang digunakan sebagai simbol fenomena tertentu. Sebagai contoh dalam ilustrasi tadi adalah humus digunakan sebagai kata yang mewakili zat yang membuat tanah subur. Contoh lagi dalam sehari-hari, konsep yang familiar dengan kita, kursi menjelaskan benda yang bisa diduduki. Nah, semakin lama dalam setiap bidang, dalam suatu teori, konsep-konsep ini akan menjadi semakin banyak, semakin berkembang dan semakin spesifik. Spesifik di sini dalam arti
konsep dalam satu bidang tentunya belum tentu bisa untuk memahami konsep di bidang yang lain, meski katanya sama. Sebagai contoh, kata pasar dalam ilmu ekonomi berarti tempat bertemunya pembeli dengan penjual. Dalam pemasaran, pasar bisa berarti pembeli atau pembeli potensial atau orang. Nah, kata yang sama bisa berarti lain ditinjau dari teori yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan teori manajemen yang sudah kita pelajari dari sejarahnya tadi? Bahwa manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Teori bisa memberikan kontribusi yang penting, berkembang dari zaman dulu hingga sekarang. Yang berkembang tidak hanya teori manajemen saja, bisa teori keuangan maupun teori-teori yang lain. Sebagai bukti adalah lahirnya sekolah-sekolah manajemen, yang merupakan bukti bahwa teori manajemen dapat bermanfaat. Sebagai contoh, kita pernah mengkaji apakah manajemen merupakan seni atau ilmu di sesi kedua ya. Nah, jawaban yang paling memuaskan, situasi yang ideal adalah bahwa manajemen yang ideal merupakan kombinasi antara ilmu dan seni. Bahwa manajemen merupakan ilmu sekaligus seni. Nah, ini membuktikan bahwa manajemen tidak terlepas dari ilmu, atau dengan kata lain adalah teori manajemen. Dengan kata lain lagi, bahwa teori manajemen bisa membantu memajukan praktik manajemen. Jadi kombinasi antara ilmu dan seni atau art atau prakteknya. Dengan demikian, melalui belajar teori manajemen diharapkan membantu kita untuk lebih memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Contoh dari implementasi teori dan praktek adalah bagaimana tokoh Henry Ford, pendiri mobil Ford yang terkenal dengan Model T, mengambil ide produksi mobil secara massal dari Frederick Taylor, ahli manajemen yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Nah, mobil Ford yang diproduksi pada tahun 1920 hingga 1920-an ini merupakan salah satu mobil paling sukses dalam sejarah permobilan. Nah, jadi terbukti bahwa praktek membutuhkan teori, teori membutuhkan praktek. Untuk mencapai situasi yang ideal dibutuhkan kombinasi antara praktek dan teori. Itulah kenapa kita perlu mempelajari teori. Sekarang kita menuju pada teori manajemen klasik. Ya, secara umum teori manajemen klasik adalah suatu pendekatan dengan menekankan pentingnya unsur manusia atau tenaga kerja dalam produksi. Melalui perbaikan kondisi tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Tokoh dari manajemen klasik ada Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi, melihat dari sisi fisik manusianya, kontribusi manusianya. Ya. Bagaimana unsur manusia sangat vital dalam produksi dan perbaikan kondisi kerja. Bahwa tenaga kerja merupakan aset atau vital mesin sebagai investasi yang menguntungkan. Kemudian Charles Babbage menganjurkan prinsip pembagian kerja melalui spesialisasi dengan menerapkan alat penghitung mekanis yang pertama untuk menghitung pembagian kerja, dan adanya prinsip menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dengan pemilik perusahaan serta perencanaan skema pembagian keuntungan antara karyawan dan pemilik perusahaan. Berkembang dari manajemen klasik adalah manajemen ilmiah. Pelopor dari manajemen ilmiah adalah Frederick Taylor, Henry John, Frank Gilbert, dan saudaranya Lillian Gilbert. Manajemen ilmiah ini menyumbangkan metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun, untuk menyeleksi
Melatih dan memotivasi pekerja tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Bisa kita lihat di masing-masing ahli manajemen ilmiah ya. Ada Frederick Taylor yang mengembangkan prinsip dasar Taylor. Pada prinsipnya, untuk pengembangan prinsip dasar Taylor ini dibutuhkan revolusi mental yang lengkap dari para manajer dan tenaga kerja, baik dari seleksi, kemudian pendidikan, pengembangan ilmiah para pekerja, sampai kepada kerjasama yang dibutuhkan antara pribadi manajemen dengan tenaga kerja. Kemudian Henry Gantt yang memberikan kontribusi berupa pelaksanaan sistem insentif, pengembangan dari Taylor melalui apa? Pemberian motivasi kepada karyawan melalui insentif atau bonus. Kemudian mencatat kemajuan pekerja dilakukan secara terbuka dengan bagan Jan. Selanjutnya adalah Gilbert bersaudara, Gilbert and Gilbert, mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Bagaimana manajemen memberi perhatian terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial yang penuh. Nah, sekarang dari manajemen ilmiah yang merupakan subbagian dari perspektif manajemen klasik sebenarnya ya, dan menekankan pada perubahan dalam praktek manajemen secara ilmiah dengan menggunakan metode-metode yang terbaik dalam melaksanakan tugas apapun. Tadi ya, dari mulai menyeleksi, melatih, kemudian memotivasi. Nah, kira-kira kontribusinya bagaimana dalam manajemen, perkembangan manajemen hingga perkembangan manajemen yang bisa kita rasakan saat ini? Adalah teknik efisiensi manajemen ya, untuk meningkatkan produktivitas serta pelaksanaan yang lebih efisien melalui seleksi ilmiah tadi, pengembangan, kemudian efektivitas karyawan, desain kerja ya. Namun manajemen ilmiah tersebut memiliki keterbatasan. Bagaimana yang dipandang adalah dari sisi manusianya, bahwa perilaku manusia kurang diperhitungkan, padahal perilaku manusia bisa menjadi faktor penghambat. Ada beberapa ahli yang memberikan kritik mengenai pendekatan manajemen ilmiah adalah tidak menghargai konteks sosial bekerja dan kebutuhan pekerja yang lebih tinggi. Kemudian kurangnya mengakui adanya keberagaman setiap orang. Kemudian adanya kecenderungan untuk menganggap kerja sebagai kelompok yang seragam dan mengabaikan kemampuan individu berupa ide, kreativitas individu, atau kemungkinan individu dalam pemecahan masalah, saran, dan sebagainya. Kurang melihat sisi humanisme dari setiap individu. Perkembangan selanjutnya dalam manajemen adalah teori organisasi klasik. Tokoh-tokohnya adalah Henry Fayol, Max Weber, Mary Follett, Chester Barnett. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi yang lebih kompleks. Kita lihat dari mulai Henry Fayol yang terkenal dengan 14 prinsip Henry Fayol, di mana ada pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individu di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, dan sebagainya. Kemudian Max Weber yang mengenalkan apa itu birokrasi, konsep birokrasi, konsep proletar, bourgeois ya. Bagaimana Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki birokrasi ya, yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Jadi secara ada tingkatannya, ada hierarkinya, ada birokrasi yang jelas dalam peraturan dan wewenang. Nah, di sini evaluasi prestasi kerja didasarkan pada keunggulan masing-masing individu. Ini yang disampaikan oleh Max Weber. Kemudian Mary Follett memperkenalkan bagaimana hubungan manusia dengan struktur organisasi.
adanya fungsi kontrol pengendalian yang utuh dalam memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, biologi di lingkungan organisasi bisa mempengaruhi berjalannya organisasi. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikut sertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam internalnya maupun dari luar atau eksternalnya. Oke, lanjut, tokoh berikutnya adalah Chester Barnard. Chester Barnard memberikan kontribusi berupa mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona yang tidak penting, justru akan semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Jadi apabila ada komunitas informal di suatu tempat kerja, justru akan memacu kreativitas, memacu lebih potensialnya suatu organisasi dari kontribusi karyawan-karyawannya yang lebih terdorong untuk berkreatif melalui kreativitas di kelompok informal yang disampaikan oleh Chester Barnard. Nah, sebelum ke aliran sebelumnya, sesudahnya kita perlu mempelajari juga aliran tingkah laku. Bagaimana aliran tingkah laku ini muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik yang tidak berhasil mencapai produksi efisien karena kurang memperhitungkan dari sisi humanisme, sisi manusiawi. Nah, pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu ada aliran hubungan manusia dan aliran perilaku. Bagaimana perilaku dari individu dalam suatu organisasi bisa mempengaruhi, berkontribusi terhadap berjalannya manajemen dalam suatu organisasi. Ini intinya dari aliran tingkah laku. Kita masuk dalam aliran kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan sumbangan yang penting, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Bagaimana pendekatan ini menggunakan model-model matematika dalam pelaksanaan manajemen suatu organisasi. Misalnya dalam perencanaan, kemudian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, kekurangannya dari aliran kuantitatif ini adalah kurang melihat persoalan perilaku dan psikologis manusia dalam organisasi. Jadi semua dihitung berdasarkan perhitungan angka matematis. Sedangkan kinerja dari individu dalam suatu organisasi tidak melulu dalam hitungan angka, melibatkan faktor psikologis, perilaku, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan pendekatan terintegrasi. Bisa dibuka di materi. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi yang tak terpisahkan. Sistem adalah kesatuan dari unsur-unsur yang disebut sebagai subsistem yang satu sama lain saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana organisasi merupakan satu kesatuan dari masing-masing banyak unsur yang harus saling berhubungan, tidak terpisahkan. Ini yang diimplementasikan dalam pendekatan sistem. Organisasi merupakan bagian dari baik itu lingkungan internal dan eksternal, tidak bisa berdiri sendiri sebagai organisasi yang terlepas dari lingkungan eksternal, dari lingkungannya. Ya. Pendekatan sistem meliputi konsep-konsep mengenai organisasi formal, teknis, filosofis, sosio-psikologis, dan sebagainya. Nah, sekarang pendekatan kontingensi atau contingency approach adalah pendekatan yang situasional. Jadi bagaimana implementasi dari manajemen yang dijalankan dalam suatu organisasi, melihat situasi yang ada, disesuaikan fleksibel dengan situasi, kondisi, bahkan aplikasi teknik dari manajemen yang berbeda sesuai dengan situasinya.
Ini yang disebut sebagai pendekatan kontingensi. Kemudian pendekatan terintegrasi muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik hubungan antar manusia dan perilaku organisasi yang berasumsi bahwa perilaku individu dalam organisasi adalah terisolasi dari pengaruh eksternal. Kenyataannya, faktor eksternal seperti persaingan sumber daya, tekanan politik sangat berpengaruh terhadap cara kerja di dalam organisasi. Pendekatan terintegrasi melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Oke, selanjutnya bagaimana kira-kira prospek perkembangan teori manajemen di masa mendatang? Terdapat beberapa kemungkinan bagaimana perkembangan manajemen di masa mendatang. Kemudian yang pertama adalah dominan. Mungkin salah satu aliran dominan terhadap aliran yang lain. Misalnya pendekatan kontingensi ternyata lebih dominan dibanding pendekatan sistem, pendekatan kuantitatif misalnya. Kemudian ada kemungkinan divergence. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri-sendiri dengan pengikut aliran masing-masing. Kemudian ada convergence. Masing-masing aliran menjadi sepaham dengan batasan-batasan yang sudah rancu, jadi menjadi satu bahasa antar aliran. Kemudian ada sintesa, yang mungkin masing-masing aliran bisa berinteraksi satu dengan yang lain, menghasilkan konsep manajemen yang baru yang lebih bersinergi. Ada proliferation, kemungkinan akan bertambahnya aliran lagi, ada banyak berkembang aliran yang baru lagi. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan manajemen dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari sejarah dari masa lalu, berkembang dari masa lalu hingga sekarang dengan terintegrasi keadaan sosial, situasi, dan tempat kejadian dari suatu organisasi. Dan belajar teori manajemen membantu kita untuk lebih memahami situasi yang ada, yang harus dihadapi dalam suatu organisasi. Kita menjadi paham bahwa organisasi tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya tergantung dari bagaimana mekanisme berjalannya manajemen secara internal, tapi kita juga memperhitungkan faktor eksternal dari suatu organisasi yang semakin lama, semakin ke depan tentunya akan semakin kompleks. Demikian sesi 4 teori manajemen. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.